Selamat malam kawan-kawan. Kembali lagi ke channel Bang Firman Oxpacker dengan cerita labu. Baiklah kawan-kawan, kali ini kita akan membahas part 2 dari cerita horor mistis penjaga kebun durian yang dialami Bang Padel. Baiklah, singkat cerita, di sore hari itu hujan turun rintik-rintik gerimis. Tiba-tiba berderinglah teleponnya si Padel. Kring 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 kring. Halo. Siapa nih? Arif lah. Kenapa kau nomor baru lagi nih? Biasalah, Wak. Malam nih mancing yuk. Mereka pun ngobrol demi ngobrol mengiyakan nak mancing malam tuh. Tak lama kemudian datanglah Arif ini ke rumahnya si Padel. Tak lainnya di gubuknya si Padel. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rep. Tunggu sebentar itu ya, Rep. Aku pakai baju dulu. Oke, Wak. Setelah Arif selesai memakai baju, dia pamit ke istrinya mau pergi mancing malam itu. Umpan dah mereka siapkan, pancing-pancing pun dah mereka siapkan. Tak lama kemudian, mereka menusuri jalan setapak menuju perkebunan sawit yang ada di desa tersebut. Berjalanlah Arif ini dengan Padel dengan perlahan-perlahan. Ada setengah jam mereka berjalan. Tak lama sampailah mereka ke suatu parit yang panjang, dalam, dan juga belukar. Arif berkata, "Wak, macamnya lokasi ini mantap, Wak." Arif pun bercakap, Padel pun bercakap juga, "Oh iya, Wak, ini macamnya mantap nih, Wak." Mereka pun sepakat memasang pancing di situ, kawan-kawan, di tengah malam gelap gulita itu, di perkebunan sawit. Pancing dipasang sini, pasang sana, pasang sini. Mereka asiklah temenung melihat pancing itu. Si Arif sibuklah merokok. Kalau si Padel ini memang tak rokok. Setelah enak-enak mengisap rokok, nyeletuklah si Arif ini cakap, "Wak, aku macam nak buang hajat, Wak. Hajat besar, hajat kecil." Kata si Padel, "Macamnya hajat kecil ni. Aku pergi dulu ni, dah terkucil ini." Kata si Arif. Pergilah Arif bergegas. Di antara pepohonan sawit itu adalah pohon besar di situ, pohon karet besar di situ. Melepaskanlah hajat dia di situ. 5 menit kemudian baliklah Arif ini ke tempatnya si Padel. Bertanyalah si Padel ini kepada Arif, "Wak, buang hajat mana tadi, Wak? Lama betul perasaan. Tuh, kat pokok besar tuh," kata Arif. Padel bercakap, "Wak, yang betul sikit, Wak. Tengah malam ni. Apa pasal pula kau buang hajat dekat pokok-pokok besar tu? Kau tak takut ke?" Cakap si Padel seperti itu. Karena si Padel ni berapa hari yang lalu tu dah kena memang dia dengan sesuatu yang au-au itulah. Tapi si Arif ni memang orangnya suka cakap besar memang. Apa kata si Arif?
Mana ada hantu, mana takut aku benda-benda macam tu. Kecil aja tuh. Apa kata si Paden? Engkau Wak belum jumpa aja Wak. Coba dah jumpa nanti. Menggigil lutut. Apa kata si Arif? Kalau dia datang sama aku cekik-cekik batang leher dia. Begitulah kawan-kawan si Arif ini. Mulut nyeletuk sana, nyeletuk sini. Padahal mereka itu posisinya di hutan yang sangat lebat. Kemudian kawan-kawan, tak lama mereka memancing itu. Strike demi strike yang mereka dapat, waktu bergulir sampai ke tengah malam. Kata si Paden, Wak, jam berapa Wak? Baru jam 1 nih. Lama lagi, kita mancing sampai pagi lah. Kata si Arif. Tak lama kemudian, Arif ini masih nyeletuk juga dia cakapnya tuh. Wak, macam mana kalau tiba-tiba kita mancing dua ni, tiba-tiba jadi 3. Kata si Paden, 3? Siapa 3? Oh, jangan cakap macam-macam. Ini kak hutan ini, dekat kebun-kebun sawit ni hutan ni. Pokok-pokok getah pun banyak, macam-macam. Apa kata si Arif? Alah Wak, benda-benda macam tu mana ada. Kalau orang-orang tua cerita tu, alah buaya je lah. Mana aku percaya. Dia ketawa begitu ngakak. Di malam itu, tiba-tiba tak lama kemudian, terciumlah bau yang sangat aneh di sekitar mereka itu. Seperti bau bangkai. Pertama si Paden inilah yang menciumnya. Kau cium tak apa yang kau cium? Paden bercakap seperti itu. Kata si Arif, aku tahu apa yang kau cium. Kau kentut kan? Apa kata si Paden? Siapa yang kentut Wak? Kau yang betul sikit. Ini tak bukan. Kata si Arif, ini Wak akan bau bangkai Wak. Mereka pun terdiam sejenak. Kata si Arif, alah Wak, masalah percaya begini macam tu. Mungkin tak bangkai tikus ke atau bangkai apa. Nah, kita tahu. Tak lama kemudian, pancingnya si Arif ditarik sesuatu yang sangat besar ke dalam parit. Wak, pancing aku dibawa tuh Wak. Paden pun bercakap, oh iya tuh Wak, besar tuh kayaknya Wak, sampai jatuh tuh pancing tuh Wak. Arif pun udah bingung. Waduh Wak, macam mana aku nak ambil pancing tuh ya Wak? Dalam tak ini parit ini Wak? Kata si Paden, kalau kau tak ambil, tak dapat ikan besar lah kau. Cepat sikit, ni dah malam ni. Paden pun mau mancing-mancing lah emosinya si Arif. Wah, Arif tak mau kalah ni. Dilepasnya lah celana panjangnya, tinggal boxer. Masuklah aja perlahan-lahan ke dalam parit. Wak, tunggu ke atas Wak. Aku nak tarik pancing ni Wak. Nah, oke Wak. Kata si Paden. Tarik. Arif terasa makin berat lagi. Sekali tarik punya tarik, raba punya raba. Mana ikan ini tak sampai ini. Setelah itu, kawan-kawan, apa yang terjadi? Apa nih? Arif terkejut. Langsung deh. Del, tolong Del. Del, tolong Del. Cepat tarik aku Den. Tarik Den.
Si Padel pun terperanjat, Wak. Dia cakap, kok kenapa nih? Cepat. Kenapa? Si Arif pun, tarik tangan aku, cepat. Bergegaslah si Arif ini naik tanpa lagi memakai celana panjangnya itu. Langsung dia berlari. Si Padel ini pun nengok kawannya dah terbirit-birit itu. Apalagi pasang kaki 1000 lah berlari. Tapi sebelum lari itu si Arif ini sempat pula mengambil ember ikan yang tak jauh dari tempat dia duduk tuh. Berlarilah dia si Padel ini membawa ember ikan itu mengejar si Arif yang ada di depannya. Tak lama kemudian, dengan napas terengah-engah, si Padel bercakap, Rep, kau kenapa, Rep? Dengan napas terengah-engah, Arif bercakap, kau tahu tak apa yang aku pegang dalam air itu? Kau tahu tak? Padel pun bercakap, aku tak tahu aku pegang apa. Bukannya ikan. Si Arif pun melanjutkan, aku pegang sesuatu macam rambut dalam air. Si Padel bukan main terperanjat lagi mendengar apa yang dicakap dengan Arif. Alamak, kalau gitu tak boleh lagi lah kita lama-lama di sini. Mereka pun bergegaslah pergi meninggalkan perkebunan sawit itu dengan langkah yang sangat cepat. Baiklah kawan-kawan, singkat cerita, sesampailah mereka di rumahnya si Padel dengan keadaan jam pun mungkin sudah tak lama lagi subuh, mungkin sekitar jam 3 pagi lah. Jadi kata si Arif ini, Wak, aku lepak lah, istirahat lah dulu di sini, Wak, ya, Wak. Aku masih takut nak balik nih. Subuh nanti aku balik, Wak, kata Arif. Padel pun mengiyakan, iya, Wak, tak apa, Wak, kau istirahat dulu sini, Wak. Subuh nanti kau balik. Arif pun melanjutkan, iya, Wak, besok pagi aku nak noreh getah, Wak. Tak mungkin pula aku tak balik. Habis aku dihantam bapak aku kalau aku tak balik hari ini. Oke, singkat cerita, Wak, mereka pun istirahat. Sampailah waktu subuh. Padel bangun melaksanakan sholat subuh dan si Arif pun bergegas nak balik ke rumah. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Padel bertanya kepada Arif, Wak, tak bawa balik ikannya, Wak? Lumayan tuh, adalah berapa ekor semalam tuh. Kata si Arif, tak payahlah, Wak, ambil aja lah, Wak. Untuk kau makan ke atau apa ke. Kemudian kata si Padel ini, oke lah, Wak, kalau gitu aku pelihara aja dulu nih dalam ember nih. Aku taruhkan bawah jendela sini aja lah dulu, Wak, kata Arif. Oke, Wak, aku balik dulu, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata si Padel. Oke teman-teman, setelah subuh lanjutlah ke pagi. Lanjut ke pagi, si Padel ini tak kerjalah pagi itu karena dia begitu mengantuk semalaman memancing. Berjumpa lagi dengan sesuatu yang tak mengenakkan itu. Setelah di pagi hari dia tidak bekerja, ia bangunlah di tengah hari seperti biasa beraktivitas, makan bareng-bareng, bergurau-gurau dengan anak dan istrinya. Sampailah tiba waktu maghrib pun tiba. Sampai di waktu maghrib tiba, duduklah Padel ini dengan anak dan istrinya di depan teras.
Tidak lama kemudian, sekitar 1,5 jam mereka duduk di situ, terdengarlah lolongan anjing di sekitar desanya itu. Padel pun berkata pada istrinya, "Dek, masuk ya dek, dah agak malam ini, istirahat lagi kita." Istrinya pun mengiyakanlah, membimbing anaknya. Masuklah mereka bertiga ke dalam gubuk itu untuk istirahat atau tidur. Tak lama kemudian, teman-teman, sekitar pukul 1 malam, apa yang terjadi? Anaknya yang baru berusia 5 tahun ini tiba-tiba mengigau seperti mimpi sesuatu. Apa katanya? Ibu, 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 ibu peluk bu, ibu peluk bu, ibu peluk bu. Anaknya selalu seperti itu. Ibu peluk bu, ibu peluk bu. Padel pun terbangun bersama istrinya, kemudian membangunkan anaknya. Kenapa nih kak? Kenapa nih kak? Takut katanya, takut. Itu di jendela ada nenek, di jendela itu ada nenek, di jendela ada nenek, di jendela ada nenek. Padel pun terperanjat dan terheran sambil melihat istrinya. Mana? Di jendela tak ada apa-apa itu nak. Mana ada apa-apa? Anaknya juga terus menangis-nangis. Ada nenek di situ, ada nenek tua. Ada nenek tua di jendela, ada nenek tua. Ada nenek tua, lihat itu. Mama takut, ibu takut. Ibu takut, ada nenek tua, ada nenek tua. Teruslah anaknya menangis tak bersuara, kawan-kawan. Padel semakin bingung. Istrinya pun menyarankan, "Bang, pergilah wudhu. Sholat sunat 2 rakaat. Bacalah surah-surah yang ada dalam Al-Quran." Kemudian kawan-kawan, pergilah Padel ini mengambil wudhu, kawan-kawan. Kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian membaca Al-Quran lah dia. Setelah beberapa surah ia baca di dalam Al-Quran itu, kondisi anaknya sepertinya agak tenang. Tak ada lagi yang menjerit-jerit bilang ada nenek tua, nenek tua, nenek tua. Kemudian istrinya pun merasa lega juga dengan keadaan anaknya yang sudah tenang itu. Tak lama kemudian, Padel ini tetap tak bisa tidur, teman-teman. Dia lanjut duduk-duduk sambil menunggu waktu subuh tiba. Tetapi istrinya tidur bersama anaknya. Tak lama kemudian, adalah 1 jam mungkin, istrinya itu terlelap. Ia bermimpi didatangi sesosok wanita parubaya yang dikatakan mungkin sebaya nenek-neneknya. Apa yang dia bilang dalam mimpinya? Yang istrinya bercerita ini. "Kapan kau lepaskan aku? Kapan kau lepaskan aku? Kapan kau lepaskan aku?" Ia berbicara seperti itu. Kemudian istrinya bangun. "Bang, adik mimpi sesuatu." "Mimpi apa?" "Besok aja lah bang cerita. Tak enak pula nak cerita malam-malam." Istrinya bilang seperti itu. Padel dan istrinya pun termenung-menung. Sampailah waktu subuh. Mereka melaksanakan sholat subuh. Setelah subuh, waktu fajar pun, waktu pagi pun mulai datang. Setelah pagi tiba, istrinya Padel ini bercerita lah pada Padel apa yang terjadi. Pikir punya pikir, tengok punya tengok. Semalam
sosok misterius itu yang ada di jendela mereka. Setelah melihat-lihat, rupanya masih ada ikan itu di dalam ember yang mereka pelihara, yang mereka taruh di bawah jendela itu. Mungkin pikir Paden, mungkin apa karena ikan inilah agaknya ya anak aku sampai seperti itu. Dia pun berceritalah kepada istrinya, membicarakan perihal tersebut. Kawan-kawan, selepas itu Padel pergilah bergegas ke tempat ia memancing ikan-ikan itu semalam. Sesampai di sana, pergilah yang melepaskan ikan-ikan tersebut dan kembali balik ke rumah. Kawan-kawan, beginilah cerita singkat Bang Padel part 2 kali ini. Jangan lupa saksikan cerita misteri dan cerita-cerita lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel Cerita Labu. Cerita yang turun dengan labu-labunya. Oke guys, jangan lupa subscribe. Selamat malam.